pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Kepada anak ibu ayat, disilahkan untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la Ainul Azhar, Messi Aresa, Nazwa Hamidah, Ayatul Huda, Aidil Adha, Adela Putri, Fauzia Azizi, Repan Saputra, Anissa, Aura Rizkia, Andika. Baiklah anak-anak ibu, silakan tempat duduknya dirapikan, duduk yang bagus supaya kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita mulai, marilah kita dulu melakukan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak ibu, ibu persilahkan untuk berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan anak-anak ibu duduk kembali. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ibu mau tanya dulu mengenai pelajaran kita yang telah lalu. Ada anak-anak ibu yang masih ingat? Coba Andika.
Bagus. Siapa yang bisa menyebutkan artinya yang sudah disebutkan Messi? Coba anak ibu sebutkan artinya Al-Hayyu. Silakan Hafiz. Allah Maha Hidup. Bagus. Nah, jadi itu pelajaran yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita mengenai kitab-kitab Allah dan rasul-rasul yang menerimanya. Sebelum ibu jelaskan, ibu tanya dulu mengenai kitab-kitab Allah. Pernah anak ibu mendengar kitab? Pernah. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu tidak satu. Ada anak ibu yang tahu berapa jumlah kitab yang sudah diturunkan oleh Allah? Andika? 4 kitab. Yang 4 itu ada anak ibu yang bisa menyebutkan? Azam. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Bagus. Jadi itu mengenai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Kemudian sebelum ibu lanjutkan ke pelajaran kita, ada anak ibu yang mau bertanya? Nah, yang pertama diturunkan adalah kitab Taurat. Itu kitab yang pertama diturunkan oleh Allah. Nah, jadi anak-anak ibu, sekarang kita masuk kepada pelajaran kita. Tahap-tahap yang akan kita lalui di dalam proses belajar mengajar ini adalah yang pertama mengenai melihat PowerPoint yang akan kita tayangkan nanti. Kemudian kita akan mengadakan diskusi kelompok. Nah, setelah dibagi nanti ada beberapa kelompok. Nah, setelah itu baru dikerjakan apa-apa diskusi yang harus anak ibu lakukan. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita masuk kepada kegiatan kita atau pelajaran kita, pelajaran mengenai kitab-kitab Allah dan rasul-rasul yang menerimanya. Nah, kita saksikan dulu PowerPoint yang akan ibu tayangkan. Mengenal kitab-kitab Allah. Pada pelajaran ini, anak-anak ibu diharapkan bisa menampilkan sikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, peserta didik dapat membiasakan sikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci Al-Quran kepada rasul-rasulnya. Nah, yang ketiga, anak-anak ibu dapat menganalisis makna diturunkannya kitab-kitab suci Al-Quran kepada para rasulnya. Dan yang keempat, peserta didik dapat merumuskan makna diturunkannya kitab-kitab suci Al-Quran kepada para rasulnya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita anak ibu. Diharapkan anak ibu nanti bisa melakukan 4 tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya yaitu perintah beriman kepada kitab Allah. Jadi kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Di mana dijelaskan itu anak ibu? Dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Apa yang disebutkan di dalam surat An-Nisa itu? Diperintahkan oleh Allah bagi orang yang beriman untuk percaya atau beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.
tersisa sangat jauh dari dalam agama kita. Itu yang dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Kemudian anak ibu, kita lihat nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. Nah, kita sebutkan dulu nama-nama kitabnya. Apa itu kitab yang pertama diturunkan? Seperti yang ditanya anak ibu tadi, Revan. Apa kitab yang pertama turun, Bu? Nah, ini dia yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat. Yang pertama sekali diturunkan kitab Taurat oleh Allah, yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabinya Nabi Musa, kitabnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Di mana diturunkan anak ibu? Diturunkan di kota Mekah, di Gunung Sinai, yaitu dalam bahasa Ibrani. Itu mengenai kitab yang pertama turun, yaitu kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian sekitar abad 10 sebelum Masehi. Di mana diturunkan? Di tanah Kanaan. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, di mana diturunkan itu? Di tanah Yerusalem sekitar abad ke-1 Masehi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Nah, itu kitab suci siapa itu anak ibu? Kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi, yaitu Al-Quran yang pertama kali turun di Gua Hira. Di mana letak Gua Hira itu anak ibu? Di kota Mekah. Bagus. Selanjutnya, peristiwa diturunkannya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Apa anak ibu? Nuzulul Quran. Arti daripada Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Apakah waktunya diturunkan Al-Quran itu? Pada tanggal 17 Ramadan. Di mana letaknya tadi kata ibu? Di Gua Hira. Pada waktu itu usia Nabi Muhammad berapa nih ibu? 40 tahun. 40 tahun. Kemudian di dalam Al-Quran itu terdiri dari beberapa surat, beberapa juz dan beberapa ayat. Yaitu kalau suratnya 114 surat, kalau juznya 30 juz. Sementara ayatnya 6.666 ayat. Itu anak ibu ya. Selanjutnya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu adalah pembawa ajaran yang terpuji. Iya kan ibu? Ya. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu semuanya membawa ajaran yang terpuji. Apa ajaran yang terpuji di antaranya ibu? Yang pertama, ajaran terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hubungan kita dengan Allah harus terpuji, anak ibu harus memiliki perilaku yang terpuji. Nanti mulai dulu.
Wis wang baca. Baca. Coba sebutkan anak ibu nama-nama kitab beserta rasulnya. Taurat, Rasul yang menerimanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Kitab Zabur yang Rasul yang menerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Kitab Injil, Rasul yang menerimanya adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Kitab Al-Quran, Rasul yang menerimanya adalah Nabi Muhammad SAW. Bagus, silahkan duduk kembali. Selanjutnya ibu persilahkan kepada kelompok Ar-Rahman untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Satu yang membacakan, Aura bacakan hasil kerja kelompoknya. Rasul yang menerima Musa alaihissalam. Dua, Zabur, Rasul yang menerimanya Daud alaihissalam. Tiga, Injil, Rasul yang menerima Isa alaihissalam. Dan terakhir, Al-Quran, Rasul yang menerimanya Muhammad SAW. Bagus, silakan duduk kembali. Sekarang kita langsung kepada kelompok 3, yaitu kelompok Ar-Rahman. Persilahkan. Nama-nama kitab. Satu, Taurat, Rasul-rasul yang menerimanya Musa alaihissalam. Dua, Zabur, Rasul-rasul menerimanya Daud alaihissalam. Injil, Rasul-rasul yang menerimanya Isa alaihissalam. Al-Quran, Rasul-rasul yang menerimanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus, silahkan duduk. Baiklah, anak-anak ibu yang ibu banggakan, itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang dapat kita ambil kesimpulannya dari pelajaran kitab-kitab suci Al-Quran ini? Yang pertama adalah bahwasanya iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Kemudian kitab yang diturunkan oleh Allah berjumlah 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak ibu. Dan ibu sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.